Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon ini tersusun dari unsur-unsur hidro dan karbon. Nah, unsur penyusun senyawa hidrokarbon ini adalah karbon dengan jumlah X dan hidrogen dengan jumlah Y. Nah, sebelum kita belajar tentang senyawa hidrokarbon, kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon terlebih dahulu ya. Karena kekhasan atom karbon ini nanti akan menjadi ciri khas juga untuk senyawa hidrokarbon itu sendiri. Oke. Atom karbon ini memiliki nomor atom 6. Nih ya, nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Untuk kulit pertama ini dia terisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit kedua ada S dan P ya. Ini 2 ini menandakan kulitnya. Kulit kedua ini terisi dengan 4 elektron. Maka elektron valensi untuk karbon adalah 4. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Nih ya. Elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluarnya adalah 2 ini ya, kulit terluarnya untuk karbon. Nah, di 4. Nah, karena elektron valensinya 4, maka dia belum stabil atau belum oktet. Untuk mencapai suatu kestabilan itu dia harus 8. Nah, karena dia elektron valensinya 4, berarti dia membutuhkan 4 elektron lagi, atau dia menangkap 4 elektron, maka dia baru akan stabil, ya. Nah, untuk mencapai kestabilan itu, maka dia harus berikatan dengan 4 ikatan dari atom lain atau dengan atom karbon itu sendiri. Nah, membentuk ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam. Itu ya. Nah, karena akibat banyaknya ikatan ini nanti, karena kan 4 elektron valensinya 4, dia butuh 4 elektron lagi. Nah, berarti banyak kemungkinan nanti, atau akan membentuk banyak kemungkinan ikatan gitu ya. Nah, itu antara lain seperti ini. Dapat dilihat dari yang pertama itu jumlah ikatan ya. Yang pertama jumlah ikatannya. Jumlah ikatannya yang pertama itu ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu berarti 1 ya. Itu contohnya seperti ini. Ini ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu garis-garisnya cuma 1 gini. Nah, saya jelaskan ya. Untuk C ini kan 4 elektron valensinya. Nah, untuk mencapai kestabilan dia butuh 4 lagi. Maka dia berikatan dengan C yang lain. Nah, 1 ya. Berarti sudah 5. Kemudian berikatan dengan atom lain, hidrogen H. Dia butuh 3 lagi. Berarti untuk mencapai kestabilan itu dia harus 8 C4, kemudian berikatan dengan salah satu C, berarti menjadi 5 tambah H3, maka dia 8. Maka C yang ini dia oktet ya. Untuk yang satunya juga sama. C-nya ini kan 4, dia berikatan dengan atom C lainnya 1 ya. Menjadi 5 ditambah H-nya 3, berarti 8. Maka ini adalah contoh ikatan tunggal yang oktet atau dia stabil ya. Kemudian ikatan rangkap 2. Kalau ikatan rangkap 2 itu berarti garisnya ada 2 gitu ya. Salah satu ikatannya adalah rangkap 2 gitu. Karena ini contohnya cuman C-nya hanya 2, maka dia ya ikatannya 2 gini. Tapi kalau C-nya ada 3, misal 1, 2, 3, di sini sebelahnya ada C, berarti yang salah satunya ikatannya rangkap 2, yang lainnya adalah 1 atau ikatan tunggal ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan sendiri bahwa ini adalah C atau karbon berikatan dengan karbon yang lainnya udah 2 ya. 4 tambah 2 6, ditambah dengan hanya 2 berarti 8. Jadi ini contoh bentuk ikatan rangkap 2. Kemudian yang ketiga ikatan rangkap 3. Kalau rangkap 3 berarti salah satu ikatannya itu ada 3 garis atau 3 rangkap ya. Seperti ini. Nih contohnya. Berarti
Ini C, ini kan 4 ditambah 3 dengan atom C lainnya berarti udah 7 ditambah hidrogen 1. Berarti 8 gitu ya. Kalau misalkan C-nya ada 3 sama aja, salah satunya aja yang rangkap 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk rantai. Bentuk rantai yang pertama rantai terbuka atau alifatik. Rantai terbuka itu ada ujungnya, dari ujung ke ujung gitu. Misalkan dari kanan ke kiri gitu aja ya. Contohnya seperti ini. Nih. Ini karbon ada ujungnya ya, dari kiri ke kanan. Oke, jadi dari ujungnya. Nah, H ini untuk mencapai kestabilan. Oke, bisa kalian hitung kembali. Kemudian yang kedua, rantai tertutup atau siklik. Siklik itu berarti berputar. Dia tidak ada ujungnya. Ya, contohnya seperti ini. Nih. Dia berputar kan ya, jadi dia tidak ada ujungnya. Ujung sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada. Jadi dia berputar ya. Ini contoh untuk rantai tertutup. Kemudian kedudukan atom karbon. Yang pertama itu primer. Primer itu atom C berikatan dengan satu atom C lainnya. Ingat, atom C-nya itu berikatan hanya dengan satu atom C lainnya. Kemudian sekunder. Sekunder itu atom C berikatan dengan dua atom C lainnya. Jadi dengan dua atom C ya. Kemudian yang ketiga tersier. Tersier itu atom C berikatan dengan 3 atom C lainnya. Kemudian yang keempat itu kuartener. Kuartener itu atom C berikatan dengan 4 atom C lainnya. Jadi kedudukan ada 4, primer, sekunder, tersier, dan kuartener ya. Oke, ini adalah kita masuk ke contoh untuk kedudukan. Ini ada beberapa atom C. Ini ada berapa ya? 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 atom karbon. Ini ikatannya tunggal. Semua ikatannya tunggal. Nah, kita lihat ya. Untuk yang C yang sebelah kiri, dia C ini berikatan dengan satu atom C. Berarti dia 4 ditambah 1, 5 ya. Berarti dia butuh H3. Oke, untuk yang ini juga sama berarti ya. C berikatan dengan satu C lainnya, dia butuh H3. Ini juga sama. Ini juga sama, dan ini juga sama. Untuk yang C yang ini, C ini berikatan dengan 2 atom C lainnya. Berarti dia butuh 2 atom hidrogen. Kemudian yang ini, C ini berikatan dengan 3 atom C lainnya, maka dia butuh 1 H. Untuk yang C ini dia tidak butuh hidrogen karena dia sudah oktet. C ini berikatan dengan 4 atom lainnya. Oke, jadi berdasarkan kedudukan untuk CH3 maka dia termasuk sekunder. Primer. Primer ya. Kalau primer itu atom C berikatan dengan satu atom C lainnya. Jadi yang CH3 berarti dia primer. Ya, kemudian untuk CH2 berarti dia adalah sekunder ya. Kalau sekunder itu atom C berikatan dengan 2 atom C lainnya ya. C ini berikatan dengan 2 atom C lainnya. Kemudian tersier. Tersier itu dia atom C yang berikatan dengan atom C lainnya. Kemudian yang terakhir ini berarti dia kuartener ya. Kuartener itu atom C berikatan dengan 4 atom C lainnya ya. Ini adalah contoh-contoh bentuk ikatan untuk atom karbon ya. Oke, sekarang kita masuk ke senyawa hidrokarbon itu sendiri. Oke, senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 2, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh atau dengan ikatan jenuh. Nah, kalau jenuh itu penuh dengan hidrogen. Oke. Kemudian ikatan tak jenuh itu sedikit atom hidrogennya. Oke. Dibandingkan dengan ikatan jenuh, ikatan tak jenuh itu hidrogennya lebih sedikit. Jadi atom karbonnya lebih banyak gitu ya. Enggak lebih banyak tapi hampir seimbang. Intinya dibandingkan dengan ikatan jenuh
hidrogennya itu nggak sebanyak ikatan jenuh ya, kalau ikatan tak jenuh gitu. Kalau ikatan jenuh ini biasanya alkana ya, alkana. Kemudian ikatan tak jenuh itu alkena dan alkuna. Oke, alkana ini ikatannya tunggal. Kemudian kalau alkena dia rangkap 2 ikatannya, alkuna ikatannya rangkap 3. Sebelumnya kita sudah belajar jumlah ikatan ya. Ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu kita sudah belajar ya. Jadi contohnya seperti ini untuk alkana C2H6, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Ini contohnya. Ini contoh alkana, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Ingat ya, kalau oktet berarti dia harus 8 jumlahnya. C-nya ini 4, H-nya ada 3 ya, dengan C1-nya lagi. Jadi 8 ya. Ini contoh untuk alkana. Kemudian untuk alkena C3H6. C3H6 berarti C-nya ada 3, H-nya ada 6. Ingat, alkena itu ikatannya rangkap 2, maka salah satunya dia rangkap 2 ya. Harus diingatlah kembali, dia harus oktet. Ingat, kalau oktet berarti dia jumlahnya 8 gitu ya elektronnya. Nah, ketika C-nya 4, maka dia berikatan dengan 2C lainnya, 1, 2, ini rangkap 2, 3, 4, hanya 2. Jadi oktet ya. Bisa teman-teman lanjutin. Kemudian untuk alkuna C3H4. C3H4 nih. Berarti C-nya ada 3, H-nya ada 4. Kemudian C-nya itu salah satunya ikatannya adalah rangkap 3 untuk alkuna 1, 2, 3. Oke, gitu ya contohnya. Lalu gini, lalu bagaimana ketika kita menentukan rumusan molekul jumlah C tertentu? Maksudnya kita ditanyakan nih, ada rumus senyawa tertentu nih, dan ditanyakan apakah termasuk alkana, alkena, alkuna. Nah, kita caranya gimana nih? Maka kita bisa menggunakan rumus umumnya. Untuk alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2. N ini jumlah C, nah H mengikuti. Oke. Kemudian alkena CnH2n. Rumus umum untuk alkuna CnH2n-2. Oke, contoh untuk alkana, misalkan C-nya 5, maka hanya 12. Kenapa? 2 dikali 5 10 tambah 2 12. Kalau misalkan C-nya 7, berarti 7 dikali 2 14 ditambah 2 16. Berarti ketika C-nya 7, maka hanya 16 ya. Oke. Oke, benar. Kemudian untuk CnH2n, ketika C-nya 5 maka hanya 10. 5 dikali 2 10 gitu ya. Kemudian untuk alkuna CnH2n-2, contohnya ketika C-nya 5 maka hanya 8. 5 kali 2 10 kurang 2 8. Gitu ya. Ini adalah awalan atau materi pertama, pembukaan untuk senyawa hidrokarbon ya. Nanti kita lanjutkan ke step berikutnya ya, atau senyawa hidrokarbon kedua, ketiga, keempat gitu ya, agar tidak terlalu panjang videonya. Semua yang saya sampaikan atau saya ucapkan tidak semuanya tertulis dalam slide. Jadi silahkan didengarkan dengan seksama. Semoga teman-teman bisa memahami tentang senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.